Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, semoga selalu sehat dan tetap semangat. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar materi perbandingan berbalik nilai. Namun sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah anak-anak, kalau kemarin kita sudah belajar tentang perbandingan senilai, hari ini kita akan belajar perbandingan berbalik nilai, yaitu apa sih pengertiannya dan bagaimana sih perhitungannya. Nah, mari kita simak. Perbandingan berbalik nilai itu diartikan sebagai perbandingan antara dua besaran yang apabila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika salah satu besaran nilainya semakin kecil, maka besaran yang lain akan semakin besar. Nah, jika ditulis dalam bentuk notasinya atau penulisannya itu adalah jika perbandingan A per B berbalik nilai dengan C per D, maka A per B itu sama dengan D per C. Sudah tahu perbedaannya ya? Kalau kemarin perbandingan senilai itu penulisannya A per B sama dengan C per D. Kalau berbalik nilai itu adalah A per B sama dengan D per C. Yang sebelah kanan kita balik. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita simak contoh soal berikut. Yang pertama, Pak Andi memiliki sejumlah pensil yang dibagikan ke 15 anak. Masing-masing anak mendapatkan 4 pensil. Jika jumlah pensil Pak Andi akan dibagikan kepada 10 anak, maka berapa pensil yang akan diperoleh untuk masing-masing anak? Sekarang yuk kita selesaikan soal tadi ya. Di 15 anak itu masing-masing anak akan menerima 4 pensil. Nah, jika Pak Andi memberikan hanya kepada 10 anak, berarti kira-kira anak ini mendapatkan berapa pensil ya? Berarti karena belum tahu, saya kasih tanda X atau variabel X di sini ya. Ya, kira-kira kalau dengan jumlah pensil yang sama dibagikan ke 15 anak itu hasilnya dapat 4 pensil setiap anak. Kalau dengan jumlah pensil yang sama, satu kotak pensil yang sama itu dibagikan hanya kepada 10 anak, di sini jawabannya kira-kira dia si anak masing-masing akan mendapatkan lebih banyak atau lebih sedikit. Ayo dijawab. Nah, tentu lebih banyak. Berarti bisa ditulis lebih banyak. Nah, berarti di sini itu adalah menggunakan konsep perbandingan berbalik nilai. Sehingga karena dia konsepnya itu berbalik nilai, maka paling gampangnya aja ya, kita jadikan yang sebelah kanan ini nanti kita balik aja. Berarti nanti 4-nya itu menjadi penyebut, X-nya menjadi pembilang. Berarti bisa ditulis 15 per 10 itu sama dengan, nah ini ya, berarti X per 4, namanya juga berbalik nilai, berarti yang sebelah kanan kita balik. Kalau sudah sama, kita kaliin silang aja kayak biasanya. Berarti 10 kali X sama dengan 15 dikalikan 4. Berarti nilai X-nya sama dengan 15 dikali 4 dibagi 10. Kita coret 15 sama 10 masing-masing dibagi dengan 5. 10 dibagi 5 dapat 2. Kemudian 15 dibagi 5 itu dapat 3. Terus ini 4 sama 2 juga bisa. 4 dibagi 2 dapat 2. 2 dibagi 2 dapat 1. Sehingga nilai X-nya sama, artinya 3 kali 2 berapa? 6. Nah, dari sini diperoleh bahwa jika Pak Andi membagikan kepada 10 anak, maka masing-masing anak akan mendapatkan 6 buah pensil. Sangat mudah ya. Lanjut contoh soal yang kedua. Pak Joko mempunyai persediaan rumput untuk 60 ekor sapi selama 24 hari. Jika Pak Joko menjual sapinya 15 ekor, berapa harikah rumput tersebut akan habis? Mana? Berarti bisa ditulis bahwa 60 ekor sapinya Pak Joko itu bisa menghabiskan rumput itu selama 24 hari. Pertanyaannya, Pak Joko ini kan baru saja menjual sapinya 15, berarti sisa sapinya itu berapa? Berarti sisa sapinya adalah 60 dikurangi 15, masih berapa? 45
ekor, ya kan? Nah, kalau sapinya makin dikit, kira-kira stok rumputnya Pak Joko itu tuh kira-kira akan habis dalam berapa hari ya? Ini berarti kita nggak tahu, kita kasih variabel X di sini. Coba di logika aja deh, dia itu kan jumlah stok rumputnya tetap, stok rumput tetap stok rumput di sini ibaratnya tetap lah, kita anggap 1 kuintal misalnya, seperti itu. Dan 1 kuintal rumput itu akan habis dimakan oleh 60 ekor itu dalam waktu 24 hari. Nah, kalau dia itu jumlah stok rumputnya tetap, sapinya semakin berkurang, kira-kira harinya untuk menghabiskan rumput ini akan semakin lama dari 24 atau akan semakin kurang dari 24? Ya, apa jawabannya? Tentu akan semakin lama, berarti bisa ditulis dia akan menghabiskan rumput tersebut lebih dari 24 hari, ya kan? Maka di sini kita pasti menggunakan perbandingan berbalik nih nilai. Ingat ya. Nah, bagaimana menyelesaikannya? Sama, kalau dia konsepnya berbalik nilai, berarti yang sebelah kanan nanti kita balik, berarti bisa ditulis 60/45 itu sama dengan berarti X per 24. Sama ya, kita kaliin silang aja, berarti 45 kali X sama dengan 60 dikalikan 24. Maka nilai X nya berapa? 60 kali 24, kemudian kita bagi dengan 45. Kita bagi 60 sama 45, masing-masing dibagi dengan 15. 60 dibagi 15 dapat 4, 45 dibagi 15 dapat 3. Oh, ternyata bisa 24 bisa dibagi dengan 3. 3 dibagi 3 dapat 1, 24 dibagi 3 dapat 8. Maka nilai X-nya sama, artinya 4 dikalikan 8. 4 dikali 8 berapa? 32. Jadi, dari sini bisa diperoleh bahwa kalau 60 ekor sapi itu dapat menghabiskan rumput tersebut selama 24 hari, maka kalau hanya 45 ekor sapi akan menghabiskan rumput tersebut dalam waktu 32 hari, atau bisa jadi sebulan lebih 2 hari. Sampai sini saya. Nah, yuk agar lebih paham, lanjut contoh soal yang ketiga ya. Sebuah bangunan direncanakan akan selesai dalam waktu 40 hari dengan 16 orang pekerja. Setelah 10 hari bekerja, pekerjaan terhenti selama 10 hari. Jika pekerjaan harus selesai sesuai rencana, maka berapakah tambahan pekerja yang dibutuhkan? Logikanya begini ya. Dalam waktu 40 hari, itu sebuah bangunan akan diselesaikan oleh 16 pekerja. Intinya kan gitu, awal perjanjiannya si 16 pekerja ini sanggup menyelesaikan suatu bangunan tersebut selama 40 hari. Terus saya misalkan ini ya, nah ini saya bagi hari 10 hari gitu aja ya. Berarti ini, kemudian ini sampai tanggal 10, kemudian sampai tanggal 20, 30, 40. Intinya dari tanggal 1 sampai hari ke-40 itu harus selesai. Ternyata udah jalan nih, udah jalan di sini saya arsir, udah jalan sampai hari ke-10. Pekerjaan udah jalan sampai hari ke-10. Berarti sisa harinya berapa? Kalau udah jalan sampai hari ke-10 berarti masih 30 hari. Nah, kalau normalnya sebelum ada kendala tadi pekerjaan berhenti kan sisa 30 hari ini harus diselesaikan oleh 16 pekerja. Namun setelah 10 hari kerja, yang sebelah sini itu ternyata dia berhenti, nggak bisa kerja. Berarti kalau nggak bisa kerja, mintanya harus tepat waktu, berarti sisa harinya masih berapa hari? Berarti 30 hari kita kurangi dengan 30, berarti masih berapa? Masih 20 hari. Hari ke-40 harus sudah selesai, kira-kira pekerjanya tetap 16 pekerja atau kita perlu nambah ya, berarti kita belum tahu berapa jumlah pekerja untuk menyelesaikan pekerjaan selama 20 hari sisanya ini. Berarti di sini kita tulis dengan variabel X. Jadi perbandingan itu nanti bukan lagi yang 40 hari oleh 16 pekerja, tapi adalah sisa hari setelah pekerjaan itu terhenti ya. Berarti ini yang dijadikan perbandingan yang diselesaikan menggunakan konsep perbandingan berbalik nih nilai.
Oke, berarti dari sini kita dapat memperoleh 30 per 20 itu sama dengan, ingat karena berbalik nilai, berarti kita jadikan X-nya sebagai pembilang dan 16-nya sebagai penyebut. Yang ini dibalik ya. Kemudian kita kaliin silang. Berarti kita kali 20 dengan X sama dengan 30 kali 16. Berarti nilai X-nya berapa? 30 dikalikan 16 dibagi dengan 20. Kita bagi 20 dengan 30, masing-masing dibagi 10. Ini dapat 2, yang atas dapat 3. Nah, ini 16 dibagi 2 juga bisa. Masih adalah 8. Maka nilai X-nya adalah 3 dikali 8 berapa? 24. Pekerja. Maka total pekerja untuk menyelesaikan selama 20 hari sisanya ini adalah sebanyak 24 pekerja. Jadi tambahan pekerja yang dibutuhkan adalah ini sebanyak awalnya, berarti 24 pekerja total ini kita kurangi dengan 16 pekerja awal, berarti masih 8 pekerja. Berarti tambahannya ada 8 pekerja. Sampai sini bisa dipahami ya. Nah, seperti biasa, untuk menguji pemahaman kalian, tugasnya adalah yang pertama, carilah 5 soal perbandingan berbalik nilai, sumber bebas, namun saya minta sertakan sumbernya atau berupa link jika dari internet, dan berupa daftar pustaka jika dari LKS atau dari buku apapun ya, biar kalian benar-benar mencari. Ingat, hanya soal, tidak boleh dengan pembahasan. Nah, setelah mendapatkan soal, yang kedua tugasnya silahkan kerjakan soal tersebut dengan pemahaman kalian. Cukup 2 itu saja tugasnya. Tetap semangat belajar, selamat beribadah, semoga bermanfaat. Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.